mempertaruhkan kredibilitas Komisi Yudisial. Lahirnya Komisi Yudisial Republik Indonesia tidak terlepas atas kegagalan Mahkamah Agung dalam penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang perubahannya, sehingga kewenangan melakukan seleksi calon hakim agung dicabut, dan lahirlah Komisi Yudisial dalam melaksanakan dan menciptakan benteng pengawasan tertinggi dan terakhir untuk melahirkan manusia yang agung dan pantas disebut yang mulia dalam lembaga peradilan Indonesia yang terpercaya dan kredibel. Bahwa Undang-Undang Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang seleksi calon hakim agung berbunyi, seleksi calon hakim agung dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Selanjutnya, Pasal 4 Ayat 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 bahwa usulan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat berasal dari A. Hakim karier, B. Non-karier. Nah, lantas apakah yang dimaksud dengan jalur hakim karier itu? Calon hakim karier adalah para hakim yang aktif berkarir di pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, serta pengadilan militer ataupun pengadilan pajak, ditambah pengabdian di pengadilan tinggi. Untuk persyaratan calon hakim agung dari calon hakim karier, Komisi Yudisial membuat syarat pada Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat 1 berbunyi, calon hakim agung yang berasal dari hakim karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 4 huruf A wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: A. Warga negara Indonesia, B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, C. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lainnya yang mempunyai keahlian di bidang hukum, D. Berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, E. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban, F. Berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling singkat 3 tahun menjadi hakim tinggi, dan G. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Bahwa jelas dan sangat dijelaskan dan ditegaskan bahwa Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat 1 yang berbunyi calon hakim agung yang berasal dari hakim karier sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 4 huruf A wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, kata wajib memenuhi adalah merupakan ejaan dan suku kata bahwa poin-poin dan diktum yang dimaksud adalah merupakan kewajiban untuk dipenuhi tanpa diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan huruf F Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 dan Pasal 6 pada pengumuman Komisi Yudisial Republik Indonesia yang sudah diumumkan. Jika calon hakim jalur karir dipakai persyaratan pengalaman 20 tahun menjadi hakim dan cukup berijazah minimal magister di bidang hukum, dan tidak seperti hakim jalur non karir yang harus berijazah minimal doktor, maka banyak hakim-hakim dari jalur karir seharusnya tidak diloloskan oleh Komisi Yudisial
karena tidak memenuhi persyaratan administrasi sekalipun berpendidikan doktor. Hal ini karena para calon hakim karir tersebut tidak pernah berkarir selama 20 tahun menjadi hakim, termasuk jika diakumulatifkan berkarir 3 tahun sebagai hakim tinggi. Perlu diingatkan kepada Komisi Yudisial bahwa syarat minimal 20 tahun sebagai hakim diakumulatif dan sudah termasuk pengalaman 3 tahun sebagai hakim tinggi adalah merupakan konsekuensi dan harus diterima oleh para calon hakim agung karena telah memiliki calon hakim agung lewat jalur karier. Oleh karena itu, syarat ini sangat mutlak sifatnya dan tidak boleh diinterpretasikan atau diekstendif oleh Komisi Yudisial secara pribadi. Jika Komisi Yudisial meloloskan hakim lewat jalur karier yang tidak berpengalaman 20 tahun menjadi hakim, maka Komisi Yudisial telah mencederai rasa keadilan masyarakat dan mengkhianati konstitusi dan telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya tidak secara profesional, tidak objektif, dan tidak akuntabel, serta telah melanggar aturan dan peraturan yang dibuatnya sendiri, bahkan melanggar sumpah jabatan sebagai Komisi Yudisial. Pertanyaannya, lantas bagaimana mau menciptakan hakim agung yang pantas disebut manusia yang mulia dan agung itu, yang pada kenyataannya seleksi hakim agung yang terhormat yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hampir sama dalam seleksi pemilihan Putri Indonesia 2023 lalu, yang pada dasarnya kacau balau dengan memanipulatif aturan di mana syarat tinggi badan dirubah dan dianulir setelah sang juara ditentukan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Semoga Komisi Yudisial tidak menanggung dosa perbuatan hasil ciptaannya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Semoga Komisi Yudisial tidak menanggung dosa perbuatan hasil ciptaannya itu. Amin ya Rabbil Alamin.